Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan bahagia ya. Dan jangan lupa tersenyum. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian sekarang, semoga Bapak doakan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan, dilindungi yang itu namanya virus, dilindungi dari hal-hal penyakit yang tidak diinginkan, dijauhkan dari segala apapun itu ya. Karena itu jangan lupa kalian, setiap kalian berada, jangan lupa minta perlindungannya agar senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan, dijauhkan yang namanya musibah, dijauhkan yang namanya penyakit. Mudah-mudahan dimanapun kalian berada di masa pandemi ini, kalian tetap semangat ya dalam belajar dan menuntut ilmu, karena dengan belajar kalian paham yaitu tentang sebuah teknologi, tentang sebuah wawasan ya. Karena dasar kalian untuk mengetahui tentang apa itu teknologi yaitu dengan belajar kalian memahami dan mengartikan sebuah teknologi. Karena sangat penting sekali untuk kedepannya kalian tahu agar kalian paham dan mengerti secara fungsi dan pengertiannya apa sih teknologi layanan jaringan itu. Nah, sebelum memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, agar senantiasa proses belajar dan sesi daring ini kita dipermudah dan diperlancar ya dalam hal apapun, entah itu dari teknis, entah itu dari luar ya. Kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing yang Bapak akan pimpin. Mulai. Selesai. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menyimak dan menonton mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Bapak ingatkan sekali lagi, jangan lupa kalian absen ya. Yang sudah Bapak share ke tiap-tiap grup, nanti jika Bapak meminta tugas, maka tolong kirimkan. Karena tugas dan absensi itu akan Bapak rekap, akan Bapak input nilai kalian dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan terakhir sesi dari ini. Nanti Bapak akan berikan ke tiap wali kelas ya. Karena jangan meremehkan untuk pembelajaran dari diri. Setidaknya kalian bertanya, walaupun kalian ibaratnya ketinggalan, tolong bertanya dan aktif di grup untuk saling bertanya. Akan Bapak jawab ya ketika Bapak senggang ya. Ketika Bapak bisa balas chat WA, Bapak akan balas respon kalian. Jadi jangan sampai kalian hanya diem. Jadi ketika kalian diem, Bapak tidak tahu apa-apa. Oh, si ini tuh nilainya B loh, nilainya baru ngumpulin tugas baru hanya 1, kok kemana ya. Bapak mau ngontek kalian pun susah kalau kalian ibaratnya tidak aktif terhadap Bapak ya. Jadi tolong respon kalian, mau chat pribadi atau grup, tolong ya lebih aktif lagi untuk ibaratnya bertanya tentang seputar mata pelajaran, entah itu mau bertanya tentang hal apapun, silakan ya. Sebelum memulai materi ya, pertemuan ketiga ini, Bapak akan membahas apa yang kita sudah pelajari dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan hari ini, yaitu yang ketiga, yaitu pertemuan ke-1 kita belajar tentang dasar apa sih itu teknologi layanan jaringan, dan yang keduanya yaitu kita belajar tentang ragam aplikasi sistem komunikasi data. Nah, mungkin kita akan review sedikit tentang ragam aplikasi sistem komunikasi data yang kemarin itu agak senantiasa kita
bisa ingat kembali ya. Nah, oke, dalam sesi materi teknologi layanan jaringan pertemuan ketiga kita akan membahas yaitu menyajikan berbagai standar komunikasi data. Nah, sebelum melangkah ke materi, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang absensi ya. Nah, di mana absensi tersebut Bapak buat dengan menggunakan Google Form. Kalian cukup isi aja nama lengkap, kelasnya, kelas berapa, TKJ berapa, dan mapel TLJ-nya di bulan apa dan hari, tahun isi, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, untuk upload tugas ini di sini hanya bisa membaca file PDF ataupun doc ya. PDF ataupun Word. Nah, selain di dua itu tidak bisa terbaca ya. Oh iya, satu lagi yaitu Excel ya. Nah, kalian bisa mengupload berupa PDF, Word ataupun Excel. Nah, selain tiga itu kalian tidak bisa mengupload, maka di sini akan notifikasi error atau tidak bisa mengupload sebuah file data tersebut karena data tersebut udah Bapak setting dengan format PDF, Word ataupun Excel. Jadi tolong diperhatikan, jika tidak ada upload tugas maka hanya absensi saja dan simak videonya ya. Tolong jangan lupa kalian komentar di channel YouTube agar senantiasa setiap host, setiap wali kelas kalian bisa memantau. Misalnya, Pak Andri Jailani hadir, kelasnya ini. Tolong ya di kolom komentar channel sekolah nanti kalian komentar nama dan kelas. Cukup itu saja agar semua wali kelas dan host bisa memantau kalian hadir apa tidak. Nanti kalau misalkan kalian tidak mengikuti dalam pertemuan pertama sampai terakhir, kalian patut dipertanyakan. Nanti akan berhubungannya dengan guru BK, bimbingan konsultasi ya. Jadi tolong simak dan perhatikan saja. Jika ada tugas kerjakan, jika tidak ada tugas tolong isi absensi saja. Cukup dipahami, cukup dimengerti tentang masalah absensi ini ya. Kita ke materi selanjutnya. Oke. Masih di dalam mata pelajaran teknologi layanan jaringan, namun di materi teknologi layanan jaringan ini kita dibagi rinci ya untuk poin to poinnya, yaitu kemarin ada tentang teknologi layanan jaringan dasar komunikasi data dan ragam aplikasi sistem komunikasi data, dan yang pertemuan ketiga ini yaitu tentang menyajikan berbagai standar komunikasi data. Apa sih itu standar komunikasi data? Yaitu sebuah komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antar komputer ke komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui komunikasi data. Nah, berikut adalah salah satu contoh gambarnya. Ke komputer, masuk ke komputer satu, masuk ke komputer 2. Ini adalah sebuah protokol untuk cara bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Nah, poin A-nya tadi poin A yang pertama, sekarang poin A yang kedua yaitu ada model komunikasi data. Nah, model komunikasi data ini dibagi tiga, yaitu ada komunikasi data simplex, komunikasi data health, ada komunikasi data full duplex. Nah, untuk poin to poinnya jelas berbeda, yang secara fungsinya yaitu ada satu arah, dua arah bergantian, dua arah bisa bersamaan. Nah, untuk poin ketiganya yaitu komponen komunikasi data. Nah, komponen ini terdiri dari sebuah alat elektronik yaitu berupa handphone, laptop, komputer, kamera, handycam, dan sejenisnya. Nah, adapun penerimaannya pun sama ya, seperti laptop, komputer, kamera,
smartphone, iPad, dan sebagainya. Nah, adapun dari poin komponen komunikasi data dibagi 3 lagi ya, yaitu ada pesan data, media pengiriman, dan protokol. Nah, apa sih itu pesan data? Yaitu informasi yang akan dipindahkan bisa berupa apa saja, teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Nah, pesan atau data. Nah, mungkin kalian sering mengirim suatu pesan melalui WhatsApp, media sosial, entah itu WhatsApp, Telegram, Facebook, dan Instagram. Mungkin kalian sering mengirim berupa teks, yaitu sebuah komunikasi ya. Teks itu ibaratnya angka, gambar, suara, video, dan dokumen, dan kombinasi dari semuanya. Media pengirimannya yaitu media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, kain, hubungan magnet. Nah, untuk media pengirimannya itu bisa berupa kabel USB untuk mengirimkan data satu ke sebuah media handphone ataupun media komputer piranti lainnya, yaitu sebuah komputer. Kita menggunakan namanya kabel USB atau menggunakan Bluetooth atau wireless ya. Untuk protokolnya yaitu aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Nah, tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga message yang dikirim tidak dapat diterima oleh yang dituju. Maksudnya protokol ini tentunya di dalam sebuah sistem, di dalam sebuah sistem komunikasi data itu ada protokolnya atau ada sebuah step by stepnya untuk persyaratannya untuk mengirimkan sebuah data atau sebuah message yang dikirimkan dapat diterima oleh si penerima. Nah, jadi untuk protokolnya pun dari sebuah sistemnya pun mereka membuat suatu struktur bagaimana caranya untuk mengirimkan data. Jadi udah terstruktur dengan rapi ya untuk semua media-media piranti seperti handphone ataupun komputer tersebut. Nah, poin B-nya yaitu berbagai standar komunikasi data, yaitu sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Nah, poin B ini dibagi lagi untuk poin-poinnya, yaitu yang pertama organisasi standar teknologi komunikasi data, komunikasi dan data internasional. Nah, ini berikut badan standar Eropa, yaitu ada ETSI, CN atau CNLEC dan CEPT. Secara artinya ini ya. Nah, poin B-nya tadi kita poin A-nya itu badan standar Eropa. Nah, poin B-nya itu badan standar Amerika. Nah, di sini dibagi lagi ada IAEA, EIA, dan FCC dan TIA. Dan poin C-nya itu organisasi global, ada ITU, ISO, IAC, dan ITV ya. Nah, adapun karakteristik dasar komunikasi data yaitu dibagi 4, yaitu pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Nah, sebelum jauh membahas tentang komunikasi data, mudah-mudahan kalian cukup paham apa yang Bapak sampaikan, dan kalian cukup mencatatnya, merangkum, dan memahaminya ya. Nah, yang ketiga yaitu teknologi jaringan telekomunikasi. Nah, di dalam teknologi jaringan telekomunikasi ini dibagi 3 poin. Itu poinnya yaitu ada transmisi, switching, dan signaling. Nah, itu apa itu transmisi, apa itu switching, dan apa itu signaling? Kita akan bahas ya.
Transmisi yaitu sebuah proses membawa informasi antar endpoint di dalam sistem atau jaringan. Sistem transmisi yang sekarang menggunakan 4 buah medium transmisi berikut kabel seperti kabel tembaga, kabel fiber optik, dan kabel atau gelombang radio. Mungkin kalian kabel tembaga yang kayak gimana Pak? Kabel fiber optik yang kayak gimana Pak? Nah, nanti Bapak akan kasih tahu ya. Kalau kalian melakukan suatu praktek, kalian akan namanya menggunakan kabel serat optik atau kabel area network ya, LAN, kabel UTP ya. Nah, mungkin untuk kabel serat optik ini beda halnya lagi ya. Untuk sebuah teknologi jaringan, biasanya ini kabel serat optik ini digunakan untuk provider jaringan ya, untuk mengirimkan suatu jaringan yang notabene bagus, itu dengan melalui kabel serat optik ya. Mungkin untuk di pertemuan pertama kita sudah bahas atau belum untuk kabel serat optik. Nah, untuk yang ketiganya yaitu cahaya pada ruangan bebas, nah, misalnya inframerah. Apa ya ini? Dan poin keempatnya yaitu dalam suatu jaringan telekomunikasi, sistem transmisi digunakan untuk saling menghubungkan sentral atau router. Nah, poin kelimanya yaitu keseluruhan sistem transmisi ini disebut jaringan transmisi atau jaringan transport network ya. Nah, ya, poin B-nya yaitu switching ya. Switching itu dibagi dua untuk poin. Poinnya itu suatu teknologi yang digunakan pada switch untuk menghubungkan main switch panggilan pada jaringan telepon. Untuk secara switch itu mungkin suatu apa ya, antara colokan sebuah kabel LAN dan menghubungkan ke sebuah router yang namanya yaitu port atau switch ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk switch itu ya. Poin keduanya itu mengarahkan atau memforward paket dari suatu link ke link yang lainnya. Nah, poin C-nya yaitu signaling. Nah, signaling yaitu mekanisme yang memungkinkan entitas yang berbeda di dalam jaringan, misalnya perangkat di pelanggan atau switch dan sebagainya, untuk membentuk, mempertahankan, dan memutuskan suatu sesi di dalam jaringan. Poin keduanya yaitu proses signaling dilaksanakan menggunakan suatu sinyal atau pesan tertentu. Contoh, ketika kita mengangkat headset telepon untuk melakukan panggilan, akan terdengar namanya panggilan dial tone atau nada dering. Nah, dial tone ini merupakan sentral telepon siap menerima informasi nomor yang dituju. Nah, ya seperti nada dering ya. Ketika kita menelpon ke sebuah nomor tujuan, maka dial tone ini nadanya akan berbunyi sesuai penggunanya tersebut. Nah, poin ketiganya, poin C-nya ya tadi poin B, poin A, poin B sudah. Poin C-nya yaitu proses komunikasi data dalam jaringan. Apa itu proses komunikasi data dalam jaringan? Yaitu sebuah hubungan atau interaksi pengiriman dan penerima antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit ataupun jangkauan yang lebih luas. Nah, contohnya di bawah ini untuk secara gambarnya itu dari komputer melalui modem, melalui jaringan telepon, lalu masuk ke modem, lalu masuk ke server. Untuk secara struktur kerja komunikasi data dalam jaringan. Nah, mungkin apa yang Bapak bahas paham ya, mudah-mudahan paham ya. Kalian tetap mendengar, tetap menyimak ya. Nah, adapun dalam proses komunikasi data dalam jaringan itu dibagi beberapa, yaitu ada source atau sumber atau alat yang membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contoh telepon, PC ya. Yang B-nya yaitu poin keduanya itu transmitter atau pengirim.
biasanya data dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Poin berikutnya yaitu ada transition system atau sistem transmisi. Nah, kalau sistem transmisi ini berupa jalur transmisi tunggal, single transmission line, atau jaringan kompleks seperti kompleks network yang menghubungkan antar sumber dengan destination atau tujuan. Poin berikutnya yaitu D, receiver atau penerima. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Receiver ini yaitu penerima, ya. Poin berikutnya yaitu destination atau tujuan. Nah, menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Untuk destination ini dia itu menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Nah, receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Dan destination ini adalah tujuannya untuk menangkap sebuah data yang dihasilkan oleh receiver. Nah, berikut di atas ini adalah gambar-gambarnya. Itu ada short, transmitter, sistem transmisi, receiver, dan destination. Nah, tipe channel transmisi yaitu ada 3, dan kecepatan transmisi data pun ada 3. Nah, untuk poin-poinnya yaitu tipe channel transmisi, yaitu poin yang pertama itu tipe transmisi satu arah, one way transmission. Nah, untuk yang keduanya tipe transmisi dua arah bergantian. Poin ketiganya ada tipe dua arah serentak. Untuk kecepatan transmisi data yaitu ada high speed network, medium speed network, low speed efficient network. Nah, adapun terdapat 3 jenis kabel yang digunakan untuk media transmisi. Pertama, kabel tembaga yang bisa digunakan untuk telepon, yaitu ada koaksial kabel dan fiber optik kabel. Nah, koaksial kabel ini yaitu kabel yang dibungkus dengan metal lembek. Kabel ini memiliki tingkat transmisi data yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel biasa, namun harganya relatif lebih mahal dibandingkan kabel biasa. Mungkin kalian pernah lihat kayak untuk koaksial kabel yang sering digunakan di rumah-rumah kalian, mungkin yang punya ya, atau kalian sering melihat di tempat PKL. Kabel telepon itu sangat kecil ya, dan tipis juga ya, beda, tidak seperti kabel-kabel pada umumnya yang sering kalian lihat ya, kabel listrik kayak gitu, beda ya. Untuk secara pengiriman data, penerimaan suara, penerimaan telepon dari luar, dan kita pun menelpon dari dalam keluar, dan dengan menggunakan kabel koaksial kabel ya. Nah, untuk poin 2-nya yaitu ada fiber optik kabel. Nah, ini sejenis kabel yang terbuat dari serabut kaca optical fiber yang tipis dengan diameter sebesar rambut manusia. Fiber optik kabel memiliki tingkat kecepatan pengiriman data 10 kali lipat lebih dari koaksial kabel. Nah, untuk fiber optik kabel ini adalah tingkatan dari koaksial kabel. Untuk dari segi pengiriman data dia lebih cepat ya dari kabel koaksial. Nah, poin D-nya yaitu aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Untuk melakukan komunikasi data dan suara harus memenuhi beberapa aspek, yaitu communication channel. Nah, communication channel ini dibagi 3 poin lagi. Ada serial communication. Nah, ini dibagi 3 lagi. Ada teknik transmisi dibagi 2 poin. Nah, untuk communication channel ada simplex, duplex, dan full duplex. Tadi ya, pertama di atas kita sudah bahas apa itu simplex, apa itu duplex, apa itu full duplex. Serial communication ada 3, yaitu transceiver dan transmisi, dan receiver udah dibahas juga tadi ya, apa itu transceiver, transmisi, dan receiver. Teknik transmisi yaitu pengiriman data tidak sinkron dan pengiriman data yang sinkron. Nah, mungkin untuk aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara yaitu poinnya
ada 3, namun secara poin ini dibagi lagi ya untuk poin to poinnya. Nah, kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Oke, kalian tetap semangat dalam belajar, jangan loyo, tetap semangat ya. Walaupun Bapak menjelaskannya secara rinci, materi terus, ya ini tidak luput untuk kalian agar kalian paham dan tahu ya tentang teknologi dan jaringan. Nah, untuk poin E-nya ini dibagi lagi, yaitu ada analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Nah, yaitu ada telepon genggam atau media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi pada saat bersama sebagai berikut: memudahkan jalannya bisnis, media hiburan dan media sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun YouTube dan sebagainya. Tak jarang orang yang tidak hanya memiliki satu telepon genggam saja, melainkan dua atau bahkan tiga. Nah, mungkin kalian untuk handphone ada yang mempunyai lebih dari satu ya. Kalau Bapak sih hanya satu aja ya. Nah, bebas sih kalian mau punya berapa untuk telepon genggaman itu, mau 1, 2, 3. Yang untuk secara penggunaannya kalian benar ya, tidak digunakan dengan hal yang macam-macam ya. Pergunakan teknologi sebaik mungkin. Nah, adapun dari analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi itu dibagi 6 yaitu dibagi 6 yaitu untuk berikutnya. Pada 2011 ada 70% dari populasi dunia atau 5,3 miliar orang dalam pelanggan telepon seluruh. Sangat banyak sekali ya. Dalam 2011 ini ada 77% populasi dunia yang menggunakan ya atau pelanggan telepon seluler. Masya Allah. Di 2020 ini apalagi berapa persen dan berapa miliar ya untuk pengguna telepon, dan sangat banyak variannya untuk model-model teleponnya juga ya. Perkembangan ponsel di zaman ini telah memberikan perubahan perilaku bagi para pengguna, baik dari segi konsumen ataupun dari segi psikologis ya. Nah, mungkin adanya teknologi ini tentunya bagi jutaan manusia, khususnya yang menggunakan telepon, teknologi lain jaringan, itu sangat dimudahkan ya. Dalam segi berkomunikasi kita tidak ada batasan, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, dimanapun dan kapanpun. Nah, poin berikutnya itu dalam penggunaan ponsel dewasa ini kita pasti mendapatkan sisi positif dan sisi negatif. Nah, mungkin dari kita menggunakan media ini tentunya ada poin positifnya, ada poin negatifnya. Poin positifnya kita lebih lebih dalam lagi mengetahui tentang secara fungsi teknologi dan paham untuk secara penggunaannya, dan kemanapun kita berkomunikasi sangat dimudahkan. Dari sisi negatifnya mungkin banyak ya. Dari sisi negatifnya terkadang mungkin dengan adanya teknologi ini kita terkadang lupa dengan suatu kegiatan kita yang seharusnya kita kerjakan, dikarenakan kita terlalu fokus dengan sebuah ponsel. Kadang-kadang saya sering melihat anak-anak sering bermain game tanpa ada batasan, tanpa menghiraukan bahwa dia itu belum makan, belum mengerjakan PR. Nah, mungkin untuk dari sisi negatifnya sih banyak, mungkin bukan itu saja. Cuman kita ambil positifnya aja. Dengan adanya teknologi ini memang kita sangat memudahkan. Cuman tergantung terhadap kitanya. Kita menggunakan ponsel itu dengan sebaik mungkin, maka hal positif pun akan banyak terhadap kita ya. Nah, dalam dampak positif telepon, nah tadi kan ada positif dan negatif dampak telepon. Nah, kita bahas di sini dampak positif telepon. Nah, hubungan antar manusia pengguna ponsel meningkatkan konektivitas. Dunia kerja dan bisnis menggunakan ponsel. Dalam dunia bisnis sangat menguntungkan. Nah, poin ketiganya itu dampak
demografis untuk warga lanjut usia dapat mengurangi rasa terisolasi. Nah, poin keempat yaitu jenis komunikasi memungkinkan seorang untuk berkomunikasi dalam berbagai cara. Nah, ini adalah dampak positifnya. Dampak negatif dalam telepon yaitu ada 4 kembali. Yang pertama, kepribadian anak, perubahan tingkah laku menjadi malas. Kesehatan menjadikan suasana tidur terlalu sering menjadikan kebiasaan. Tingkat kehidupan masyarakat semakin tidak peka terhadap lingkungan memicu kejahatan atau penipuan. Poin keempatnya itu kemalasan. Nah, jadi kalian dengan adanya teknologi ini, kalian boleh menggunakannya sebaik mungkin, sebisa mungkin, untuk secara pengerjaan cari yang positif dan jangan dengan adanya teknologi ini kita malah untuk jadi malas-malasan. Banyak ya untuk manfaatnya untuk dengan menggunakan teknologi jaringan ini. Dengan media handphone ini kita bisa berkreativitas, berkreasi lagi ya, mengasah ide-ide kreatif kita. Mungkin untuk materi tentang standar komunikasi data Bapak akhiri sampai di sini dahulu. Kita lanjutkan sisi untuk materi ini di pertemuan keempat ya, karena Bapak belum selesai membahas semuanya. Nanti untuk di pertemuan keempat kita adakan sesi kuis atau tugas ya. Untuk materi saat ini tidak ada tugas, tolong diisi absennya dan jangan lupa komentar di kolom komentar channel YouTube ya, agar kualitas kalian dan host yang memantau kalian bisa memantau. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum dan bahagia.